Sabaleh halaman 11. Jadi sado nanado di dalam kitab Eko dari hadis. Jadi tidak ada komentar dari saya, hadis. Halaman 11, seelok-eloknya mandi dulu. Jadi nanado mandilah kita. Sebagus-bagusnya mandi, niatnya mandi taubat. Mandi taubat, maaf, beribu maaf, sama macam mandi wajib, basah semuanya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Hadis dan terjemahnya ada. Tak saya bacakan satu persatu karena waktu kita masih ada tanya jawab, lalu kemudian ada lelang. Caliak-caliak lah mau pakai gini kok, mereka akan dilelang. Sesudah mandi, halaman 12, supaya menjaga wudhu. Jadi usahakan sebelum keluar rumah wudhu dulu. Tapi Ustaz, kalau mau buang angin, menahan buang angin hukumnya makruh. Kalau tidak tertahan lagi, lapihkanlah. Tapi pahala wudhu awaklah dapat lah sampai. Jadi sebelum acara apapun, mandi, wudhu, sholat duha pagi, jalan. Kami masuk kantor jam 7.30 Ustaz. Mudah. Waktu maghrib. Jadi kalau maghrib 6.30, maka 6.30 pagi sudah boleh duha. Adapun yang mengatakan duha jam 9, jam 10 itu waktu afdal. Adapun waktu duha terbentang dari setelah isyraq, syuruk, isyraq, sampailah 15-10 menit sebelum tergelincir matahari, namanya zawal. Ya, jadi jangan gara-gara mau mengajar jam 9 lalu tidak wudhu, tidak duha. Halaman 13, jangan ada waktu berlalu tanpa zikir. Mudah-mudahan selama kita di majelis ini bernilai zikir. Amin. Jadi apa waktu ke Mesir berjumpa dengan cucu Syekh Amin Al-Qurbi yang membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Mesir. Saya tanya, gimana caranya supaya waktu itu tak kosong dari zikir? Kata dia, waktu napas itu kan dua, sekali tarik, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus. Waktu tarik itu la ilaha illallah, tapi bukan di mulut, di dalam. La ilaha illallah. Waktu hembus itu pun la ilaha illallah. Kalau lupa, balik lagi. Dilatih dia membiasakan. Waktu tarik la ilaha illallah, waktu hembus la ilaha illallah. Kalau lupa, balik lagi. Jadi kalau kita fokus ke situ, insya Allah kita sadar. Zikir itu adalah kesadaran. Sadar, itulah zikir. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran konsentrasi, sadar. Sekarang banyak orang tidak sadar. Yang diucapkannya dia tak sadar, yang dilakukannya pun dia tak sadar. Kehilangan kesadaran. Jangan sampai ada waktu kosong tanpa zikir. Halaman 14. Banyaklah ibu-ibu menanyakan ke saya bagaimana kami tak bisa malam nisfu Sya'ban, tak bisa malam Lailatul Qadar, karena dianggapnya amalan itu sholat sama baca Quran. Sedangkan perempuan yang maaf, beribu maaf, sedang halangan kan tak bisa sholat. Padahal halaman 14 yang paling tinggi, paling suci, paling mulia adalah zikir. Dan perempuan yang sedang berhalangan tidak dilarang untuk berzikir. Silakan berzikir. Halaman 16. Beda orang hidup, orang mati, bukan datang undangan atau tak datang. Siapa yang berzikir mengingat Allah, hidup. Siapa yang tak berzikir, mati.
Jadi kalau suami tak berzikir, berarti ibu selama ini lama sudah menikah dengan zombie. Jangan heran kalau anaknya hantu, karena suami tak berzikir. Halaman 17, lanjut ke halaman 18. Selama ini kita diajarkan malaikat kiraman katibin, mungkar nakir, raqib atid, malik ridwan, jibril, mikail, israfil, israil. Ada malaikat yang tak disebut namanya, tugasnya mencari majlis zikir. Hadis yang dalam kitab ini hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, tak ada hadis dhaif. Ada malaikat khusus mencari majlis zikir. Halaman 20. Kalau kamu lewat di taman surga, ikutlah makan minum, kata Nabi. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Majlis zikir. Jadi kalau ada majlis zikir, datang, ikut, duduk, berzikir. Halaman 22. Majlis zikir dibanggakan Allah ke malaikat. Dulu waktu aku mau menciptakan manusia, kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya berperang, mereka hanya menumpahkan darah. Kata Allah, tengok hari ini mereka berzikir, maka dibanggakan Allah kepada malaikat. Halaman 24, turun rahmat. Kita masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Kita hidup ini bukan karena sholat kita, karena rahmat Allah. Maka orang yang mati itu kita mintakan rahmatnya, almarhum. Maka orang meninggal itu kita mintakan rahmat, Allahumma firlahu warhamhu. Maka kita dalam sholat itu minta rahmat, Rabbi firli warhamni. Kita mau masuk masjid minta rahmat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maka cara menurunkan rahmat Allah, zikir. Halaman 26. Majelis zikir disebut-sebut Allah. Majelis zikir disebut-sebut Allah kepada para malaikat. Senangnya kalau nama kita disebut. Tadi Ibu Dr. Fauziah menyebut-nyebut Syekhah. Orang Indonesia satu-satunya yang mendapat gelar Syekhah. Kalau laki-laki Syekh, pendiri Diniyah Putri tahun 1957 dari Al-Azhar. Namanya disebut-sebut. Kita ingin nama kita ini disebut, tapi yang menyebutnya malaikat. Banyak juga orang disebut, tapi yang menyebutnya KPK. Ini kita takut. Halaman 28. Dikelilingi malaikat, dikelilingi malaikat. Halaman 29. Keluar dari majelis zikir, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dari majelis, dosa kalian sudah diampunkan Allah. Halaman 31. Aku lebih suka duduk dari sholat subuh sampai terbit matahari berzikir daripada dunia beserta isinya. Cuman di situ ada kesalahan tulisan. Bagi bapak ibu yang bawa pena, tolong huruf lamnya itu yang baris bawah diganti baris atas. Di baris kedua, qala li'an, lamnya bariskan ke atas. La'an, yang betul adalah la'an, bukan li'an. Baris ketiga gitu juga di ujung, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu wala'an, bukan li'an, la'an. Yang meluruskan tulisan ini Ustadz Henry Junaidi. Beliau ini S1 S2 nya hadis Al-Azhar, matanya tajam, nampaknya mana baris bawah mana baris atas. Itu kekeliruan baris tulisan. Halaman 32. Nabi selalu mengulang-ulang 3 kali. Jadi nanti kalau ada orang baca Quran diulang 3 kali, baca doa diulang 3 kali, jangan salahkan, itu sunnah.
Karena Nabi kalau dia kagum terhadap sesuatu diulangnya 3 kali. Halaman 33, mengangkat tangan, mengusap wajah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengusap wajah, karena waktu kita berdoa turun barakah rahmat Allah, maka diusapkan ke wajah. Halaman 34, ada doa makbul, doa saudara seiman, doa jamaah untuk Ustadz Abdul Somad. Malam tadi dia bangun tahajud, habis itu dia berdoa, ya Allah hidupkanlah Ustadz Somad sampai besok pagi. Sesudah itu terserahlah ya Allah. Nah, itu makbulnya luar biasa. Kadang doa kita untuk diri kita sendiri kurang makbul, tapi doa kita untuk saudara kita makbul. Kenapa begitu? Kalau Ustadz Tengku mendoakan diri beliau sendiri, maklum dirinya, tapi ketika beliau mendoakan saya, itulah pasti karena cintanya, kasih sayangnya kepada saya. Karena sayang itulah turun sayang Allah. Begitu logikanya. Makanya kita ini selalu minta doakan. Saya kalau nampak anak-anak kecil, doakan Ustadz ya. Nampak orang tua, tuan-tuan guru, doakan saya Pak. Saya selalu mendoakan Ustadz. Boleh jadi doa tulus ikhlas dari mulut dia itulah yang menembus pintu-pintu langit. Kita tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 37, tak boleh tergesa-gesa. Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas solihin, minta anak soleh, 86 tahun baru lahir Ismail. Nabi Musa tersesat di lembah Tih 40 tahun baru nampak jalan. Nabi Muhammad SAW minta arah kiblat pindah dari Palestina ke Makkah 16 sampai 17 bulan baru kabul. Tiba-tiba jamaah komplain ke Ustadz, kenapa doaku tak kabul? Kapan kau berdoa? Pagi tadi. Mudah bagi Allah mengabulkan doa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kenapa tak dikabulkannya? Ditundanya. Dia senang menengok kita meneteskan air mata di tengah malam. Dia ingin amal kita banyak. Amalnya bukan jihad, amalnya bukan sedekah, amalnya bukan sedekah, bukan haji umrah. Amalnya adalah sabar menunggu dikabulkan Allah. Dan sabar itu balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab, unlimited balasan sabar. Halaman 38, banyak-banyak istighfar. Jadi di halaman 38 ada yang berwarna merah. Dari halaman 38 ke ujung ada yang halaman merah, ada tulisan merah. Yang merah itulah yang dibaca pagi petang. Habis subuh sekali, petangnya habis asar. Tak bisa habis asar, habis maghrib. Tak bisa habis maghrib, habis isya. Tak bisa habis isya, mau tidur malam, ambil wuduk baca yang merah-merah aja. Mau tidur malam pun tak juga bisa, hati-hati mati tengah malam. Jadi yang merah-merah itulah dibaca. Jadi nanti kalau mau mengamalkan harian kitab ini, buka yang merah-merah. Banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Orang yang banyak istighfar, kesempitan hidupnya dimudahkan Allah. Kalau dia masalah dikasih solusi, dikasih rezeki dari tak disangka-sangka. Banyak-banyak beristighfar. Halaman 40, baca yang merah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk menghilangkan susah hati dan marah. Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, baring. Marah gejolak api neraka.
padamkan dengan air wudhu, ambil wudhu. Air wudhu tak bisa, mandi pakai air dingin. Apalagi di Padang Panjang nih, macam mandi air es. Dingin, air dingin itu meredam marah. Tak juga hilang, masuk ke sungai. Bukan marahnya hilang, orangnya hilang sekalian. Halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Ini kadang kita salah didik. Anak-anak mau masuk hutan camping pramuka, nanti kalau mau masuk hutan, panggil segala penjaga hutan tuh ya. Hai datuk penjaga hutan, segala hantu, segala setan. Apa pula dipanggil dia? Setan itu pun heran, apa kau panggil-panggil aku? Jadi kita minta pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke suku Akit, masuk ke suku Laut, masuk ke macam-macam, masuk ke rumah kosong, masuk di tempat hotel yang tak pernah ditunggu orang. Apalah Ustaz baca? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Halaman 42. Tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil. Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka. Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka pintu hati yang terkunci, pembuka pintu rezeki yang tertutup, pembuka pintu kebaikan yang terbelenggu. Dibuka dia dengan Al-Fatihah. Makanya sebelum berdoa dibaca dengan kemuliaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 46. Dibaca satu kali sepertiga Quran, dibaca 3 kali seperti menghatamkan Quran. Bagus dibaca habis subuh sekali, habis tiap sholat bagus, paling tidak mau tidur malam atau waktu tahajud. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau bacaannya sambung, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kenapa ada nun di situ? Karena tanwin. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad. Tak bisa bersambung, maka ada nun wiqayah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Halaman 48. Bacalah 11 ayat membuka 11 simpul-simpul sihir. Mereka curi rambut Nabi, diikatnya pakai 11 simpul sihir, ditiup-tiup. Tukang tiup-tiup itu namanya nafasat. Simpul itu namanya uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perempuan yang suka meniup-niup. Perempuan yang suka meniup-niup, maksudnya nenek sihir. Karena sebagian tukang sihir itu perempuan. Perempuan jangan tersinggung, ada juga tukang sihir laki-laki sekarang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Halaman 51. Kalau dibaca ini, Allah kirimkan malaikat menjaga. Kalau dia datang menjaga, tak ada setan mendekati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kenapa hebat betul ayat ini? Karena disinilah puncak tauhid. Siapa nama Tuhan? Nama dia siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup Abdul Somad? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kalau dia memang Tuhan, apa milik dia? Mana harta dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain izin dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tahukah dia apa yang berbisik-bisik dalam hati Abdul Somad? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sanggup tak dia menghitung berapa daun yang gugur, berapa ranting yang patah, berapa cacing yang belum makan? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hebatkah dia? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah maka ayat ini hebat karena dia puncak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya baca bolak-balik kepada orang yang kerasukan setan-setannya tak lari, Pak Ustaz? Karena tauhid setan itu lebih kuat dari tauhid engkau. Iblis tak syirik, engkau syirik. Engkau masih kedukun. Engkau masih percaya bahwa kalau kambing nikah sama ikan tak cocok. Taurus sama Pisces. Masih percaya ramalan. Halaman 56. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Zikir Nabi Ibrahim waktu dibakar Namrus pakai kayu api unggun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Halaman 57 diambil dari perbendaharaan surga. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. 58 afdalul dzikri la ilaha illallah. Kalau ada ustadz, tuan guru, buya, afdalul dzikri fa'lam, dicampurnya antara ayat dan hadis. Dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam hadis afdalul dzikri la ilaha illallah. Digabungkannya afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa kali? Fadhkurullaha ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Berzikirlah, menyebut Allah zikran katsira, sebanyak-banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyak. 59 salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak mau pakai sayyidina Pak Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Ustaz buat di sini sayyidina? Karena Nabi sendiri menyebut dirinya, ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpin anak cucu Adam. Maka saya menyebut sayyidina. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain pemimpin penghuni surga. Kalau cucunya sayyidina, maka datuknya lebih daripada sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi saya tak fanatik sayyidina. Mau pakai sayyidina baik, tak pakai sayyidina tak masalah. Halaman 63. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. 3 kegelapan. Gelap perut ikan, gelap malam, gelap laut. Tak ada tempat bergantung ke atas, tak berpijak ke bawah. Tapi selamat 3 hari 3 malam ditelan perut ikan. Orang barat menyebutnya Jonah.
dalam Quran disebut Yunus. Zikir Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Halaman 64. Datang orang hatinya susah dililit utang. Nabi mengajarkan doa, minta lindung dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jub wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari susah hati dan kesulitan, jauhkan aku dari lemah dan malas, jauhkan aku dari pelit dan pengecut, jauhkan aku dari dililit utang dan dikuasai orang lain. Dililit utang, asal terdengar suara knalpot sepeda motor orang mencret, disangka debit kolektor datang, padahal ojol ngantar makanan. Stres. Tak ada tempat bergantung minta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi pun ke psikiater, psikolog, paling-paling dikasihnya obat. Bertambah pula sakit pinggang. Kurang minum air putih, obat dosis tinggi masuk. Jadi tak ada tempat lain kecuali kepada Allah dengan zikir dan doa. Halaman 65. Nabi SAW mendoakan cucunya Hasan Husain. U'idhukuma. Kalau banyak u'idzukum, kalau satu orang u'idzuka, kalau perempuan u'idzuki, tinggal robah ujungnya aja. Nabi ini kebetulan 2 cucunya Hasan Husain. U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lammah. Jadi saya kalau datang orang bawa anak bayi, anak kecil, Ustaz doakan cucu saya ini Ustaz. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lammah. Kalau hafal baca kuat, tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Halaman 66. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Perbaiki agamaku karena agamaku ini menjaga aku. Wa aslih li dunyanya allati fiha ma'ashi. Perbaiki duniaku karena di dunia ini aku hidup. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaiki akhiratku karena akhiratku itu tempat aku balik nanti ke surga. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, jadikan hidup itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, biarlah kematian ini membuat aku berhenti dari buat dosa. Halaman 68. Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Jauhkan aku dari 4. Min ilmin la yanfa'. Jangan sampai punya ilmu tapi tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Punya hati tapi tak takut sama Allah. Wa min nafsin la tashba'. Nafsu tak pernah kenyang. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, sampai mulut disumbat tanah. Wa min du'ain la yusma'. Doa tak dikabulkan gara-gara makan haram. 69. Minta dikasih cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, dalam hati cahaya. Wa fi sam'i nura, telinga cahaya. Wa fi basari nura, mataku kasih cahaya. Wa an yamini nura, kanan cahaya. Wa an yasari nura, kiri cahaya. Wa min amami nura, depan cahaya. Wa min khalfi nura, belakang cahaya. Wa min fawqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bawah cahaya. Waj'al li nura, jadikan untukku cahaya. Saya bisa melihat mana bapak, mana ibu, mana orang, mana tiang, mana kawan, mana lawan, mana benar, mana betul, mana batil, mana hak, mana hok. Bisa menilai itu karena ada cahaya. Kalau sudah tak ada cahaya, sama semua. Orang kalau kacamatanya hitam, orang putih pun nampak hitam. Maka kita minta dikasih cahaya supaya bisa membedakan mana betul, mana salah, mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Halaman 70. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan dalam hatiku ini rasa takut, sehingga dengan rasa takut itu aku tak jadi buat dosa. Takut zina, takut riba,
takut makan haram korupsi, takut makan sogok, takut menganiaya orang, takut makan upah buruh cuci, takut makan gaji security, takut makan tukang gali parit. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan dalam hatiku ini taat supaya aku takut meninggalkan solat berjamaah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan dalam hatiku keyakinan sehingga segala musibah yang kuhadapi ini terasa ringan. Siapa yang lepas dari musibah hidup ini? Wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan mataku, telingaku, tenagaku jadi nikmat supaya aku bisa beramal soleh, jangan jadi azab. Waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana. Jadikan amal-amalku ini bisa bermanfaat, diwarisi walaupun aku sudah mati, jadi amal jariah. Seperti Syekhah almarhumah pendiri Diniyah Putri mengalir sampai hari ini, Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah. Waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana. Orang-orang yang menzalimi kami, yang layak membalasnya hanya Engkau saja ya Allah. Wansurna ala man adana. Tolong kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam agama. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami. Dunia ini hanya sekedar tempat lalu kami. La tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan kau berikan kekuasaan kepada orang yang tak takut pada Engkau dan tak sayang pada kami. Penutup 72. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 73. Apakah ada efek bacaan zikir dan doa tadi terhadap air liur? Air liur di mulut nih. Waktu membaca dari awal tadi, Astaghfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Apakah air liur ini ada efeknya? Halaman 72-73 menjelaskan bahwa zaman Nabi ada sahabat Nabi dibawa kepada orang gila, dibacakannya Fatihah bolak-balik sampai air liurnya banyak, diludahinya orang gila itu sembuh. Lalu dia dikasih kambing upah dari mengobati orang gila. Ditanyakan ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang gila, kubacakan Al-Fatihah bolak-balik lalu kuhembuskan ke wajahnya, sehat dia, keluarganya memberi aku kambing, halal tak kambing nih? Kata Nabi, halal. Itulah dalil upah ruqyah itu boleh, tapi jangan dipatok. Ruqyah sekali baca Fatihah, kalau bacaan pelan 200.000, bacaan kencang 75, tak boleh. Ada orang mau kasih, terserah, tak dia kasih, Allah mengasih balasan lebih daripada itu. Tapi ini juga dalil bahwa Nabi tak pernah mengajarkan, tak pernah Nabi mengajarkan kalau kau jumpa orang gila, kau bacalah Fatihah banyak-banyak, habis itu kau ludahi. Tak pernah diajarkan Nabi. Ini murni inisiatif dia. Tapi ini kan hadis takriri, Ustaz. Nabi menyetujuinya. Nabi menyetujuinya setelah dia cerita ke Nabi. Sebelum dia cerita ke Nabi, apa namanya? Bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Itulah kecerdasan Imam Syafi'i. Kalau tak ada bid'ah hasanah yang dibagi Imam Syafi'i, masuk nerakalah sahabat Nabi karena sudah melakukan perbuatan bid'ah, karena tak pernah Nabi mengajarkan. Dia sendiri punya inisiatif. Halaman 75 membacakan ayat ke air. Ada orang Jepang menulis buku, tulisannya berjudul The Miracle of Water, miracle keajaiban, water air, The Miracle of Water, keajaiban air. Saya tak perlu mengajarkan orang Sumatera Barat tentang bahasa Jepang, karena di sini ada lubang Japang. Jadi orang Jepang ini meneliti, rupanya air itu hidup. Begitu dibacakan ayat-ayat zikir-zikir, dilihat pakai mikroskop, hipermikroskop, nampak
molekul cahaya berubah bentuk seperti kristal. Macam mana gambarnya Pak Ustaz? Tulis di Google, tulis miracle of water, miracle of water, miracle of water, enter. Pilih image, imagi, gambar. Nampak miracle of water, gambar molekul cahaya, bentuknya seperti intan. Kalau payah membayangkan intan, macam batu cincin Buya Tengku Zulkarnain. Memang begitu ya, bukan ku buat-buat. Begitu rupanya air itu merespon. Lalu kalau tak ada air macam mana Pak Ustaz? Badanmu ini air, karena di badanmu ini ada 3 liter air lebih. Kalau keluar darah, bleeding, habis keluar mati, maka kalau orang sedang berzikir, air yang ada di dalam badannya ini berpengaruh. Jadi selama dia masih berair badannya, bacakan. Kecuali dia robokop, di dalam badannya kabel, nah itu tak bisa merespon. Tapi selama di badannya ini masih air, kalau pergi ke ruang ICU, bacakanlah dia. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa mati min kulli ainin lamma bismillahilladzi la yadurru. Karena di badannya itu air merespon mendengar bacaan-bacaan itu. Halaman 75 itu tentang air. Halaman 77 efek tulisan. Ditulis doa-doa ini ke kertas, ditulis ke ayat, dimasukkan ke air, atau mangkoknya itu, mangkoknya ditulis, tapi pakai tinta yang tak beracun. Jangan tintanya racun, diminumnya datang penyakit baru, penyakit lama tak sehat, yang baru mati. Maka itu pun apa kata Ibnu Abbas? Annahu amara, Ibnu Abbas memerintahkan ayyuk taba, ditulis ayat-ayat doa-doa limra'atin, perempuan ta'assara alaiha wiladuha, yang susah melahirkan anak. Asarun minal Qur'an, beberapa ayat-ayat dari Al-Quran. Summa yughsalu, lalu dimandikan. Wa tusqa, dikasih minum. Ayat yang sudah dibacakan doa tadi tak boleh dipakai cebok, hanya disiramkan ke rambut sampai ke badan. Air yang sudah dibacakan doa kalau berlebih diminum habis, dimandikan atau disiramkan ke bunga, jangan dibuang ke lubang WC, karena berarti kita sudah meremehkan Al-Quran. Halaman 78. Bagaimana kalau ada orang berzikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, boleh hukumnya berzikir jahar. Tapi karena katanya zikir itu dalam hati, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam hatimu. Tak ada zikir, dalam hati aja, tak boleh bersuara. Dijawab 3 jawaban. Yang pertama, zikir dalam hati waktu di Makkah sebelum pindah ke Madinah. Karena waktu itu kalau zikir kuat-kuat ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang mana ada Abu Jahal, Abu Lahab berani menangkap? Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari. Gimana berani mereka mau nangkap? Yang kedua, yang dimaksud dengan tak boleh zikir jahar, ayat sebelumnya, wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu. Ada orang baca Quran, qari'ah tadi baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiba-tiba kami berdua sama Ustaz Tengku di situ zikir jahar, la ilaha illallah. Tak boleh, dengarkan bacaan Quran. Lalu kemudian zikir jahar untuk mengusir hantu setan. Itu makanya ruqyah itu dibaca zahar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dibaca jahar. Mana tahu ibu nanti ke rumah orang, anaknya kerasukan, tak ada yang bisa minta tolong, baca kuat-kuat ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Demikianlah
selintas membaca buku ini, ajaztukum, saya berikan ijazah buku 40 hadis zikir dan doa kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan mati Abdul Somad, jamaah membacanya menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.